subur makmur gemah ripah repeh rabi, reaketan reaketon buncir leit, loba duit, bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah, masyarakat nasarendeun saigel sabobot sapihanean. Pada abad ke-7 Masehi, setelah runtuhnya kerajaan Tarumanagara, muncul dua kerajaan besar di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Jawa Barat, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda didirikan pada tahun 669 Masehi oleh Tarusbawa, seorang penguasa yang ingin melanjutkan kejayaan Tarumanagara, yaitu dengan membangun kerajaan baru di wilayah barat Pulau Jawa. Dengan ibu kota di Sunda Sembawa, kerajaan ini berkembang pesat sebagai kerajaan maritim, yang menjalin hubungan dagang dengan berbagai negeri, termasuk Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan di India serta Tiongkok. Masyarakatnya hidup dari pertanian, perdagangan, serta pelayaran. Sementara itu, Kerajaan Galuh berdiri di wilayah timur Jawa Barat. Didirikan oleh Wetikandayun, dengan ibu kota di Ciamis. Berbeda dengan Kerajaan Sunda yang lebih maritim, Galuh dikenal sebagai kerajaan agraris, yang mengutamakan kehidupan pedalaman dan kebudayaan Sunda yang kuat. Meskipun sering bekerja sama, Kerajaan Sunda dan Galuh tetap memiliki pemerintahan masing-masing selama berabad-abad. Namun, pada abad ke-15 Masehi, situasi berubah ketika muncul seorang raja besar dari keturunan Galuh, yang kemudian menyatukan kedua kerajaan ini menjadi satu kekuatan besar. Raja tersebut adalah Sri Baduga Maharaja, yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi Menjadi penguasa yang menyatukan kerajaan Sunda dan Galuh, dengan ibu kota di Pakuan Pajajaran, yang sekarang bernama Bogor. Penyatuan ini menjadikan Pajajaran sebagai kerajaan besar yang lebih kuat dalam menghadapi ancaman dari luar. Sebagai pemimpin, Prabu Siliwangi dikenal dengan kebijakan Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh. Silih Asih menekankan pentingnya kasih sayang dan kepedulian. Hidup akan lebih bermakna jika saling menghormati dan menyayangi, menciptakan hubungan yang erat dan penuh ketulusan. Silih Asah berarti saling mengasah atau mendidik. Setiap orang diharapkan untuk terus belajar dan berbagi ilmu dengan sesama. diasah. Dengan begitu, semua tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan membangun komunitas yang cerdas. Silih Asuh bermakna saling membimbing dan menjaga. Menciptakan masyarakat yang membutuhkan kepedulian dan perhatian satu sama lain. Dengan saling mengasuh, tercipta lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Prabu Siliwangi sangat menekankan kesejahteraan rakyatnya, menegakkan hukum yang adil, dan mengembangkan perdagangan, serta membangun sistem pertanian dan irigasi yang maju. Di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi, ibu kota Pakuan Pajajaran berkembang menjadi kota yang megah. Kota ini dilengkapi dengan benteng pertahanan, istana megah, serta sistem tata kota yang tertata rapi. Jalur perdagangan yang strategis menjadikannya pusat ekonomi yang ramai, dengan hubungan dagang hingga ke Tiongkok, India, Arab, dan Eropa, melalui pelabuhan Sunda Kelapa. Seni dan budaya berkembang pesat. Sastra Sunda, wayang golek, serta seni musik dan tari mencapai puncak kejayaannya, menjadikan Pajajaran sebagai pusat kebudayaan yang berpengaruh di Nusantara. Salah satu pencapaian terbesar Prabu Siliwangi adalah sistem irigasi yang maju. Pajajaran mengembangkan saluran air, kolam penampungan, serta teknologi pengairan yang memungkinkan distribusi air ke berbagai lahan pertanian. Berkat sistem ini, Pajajaran menjadi penghasil beras utama di tanah Sunda. Hasil bumi lainnya seperti rempah-rempah, buah-buahan, dan tanaman obat juga melimpah, menjadikan Pajajaran sebagai pusat perdagangan yang makmur. Prabu Siliwangi juga dikenal sebagai raja yang ahli dalam strategi militer. Ia membangun benteng alam dengan memanfaatkan sungai dan hutan lebat sebagai perlindungan alami. Pasukan Pajajaran terdiri dari prajurit-prajurit tangguh, termasuk pasukan berkuda dan pasukan elit yang bernama Walang Sanget, yang sangat terlatih dalam perang gerilya dan pertempuran jarak dekat. Pelabuhan Sunda Kelapa dijaga ketat oleh armada laut Pajajaran, mencegah serangan musuh dari perairan. Dengan strategi ini, Pajajaran menjadi kerajaan yang sulit ditaklukkan. Sejarah membuktikan, kerajaan Majapahit tidak pernah berhasil menaklukkan Pajajaran, meskipun Majapahit memiliki kekuatan besar di Nusantara pada masanya. Hubungan antara kedua kerajaan ini sebenarnya sempat mendekat melalui rencana pernikahan antara Dyah Pitaloka, putri Raja Sunda, dengan Hayam Wuruk, Raja Majapahit. Namun, peristiwa Bubat yang terjadi pada tahun 1357 Masehi, justru membuat hubungan keduanya memburuk. Mahapati Gajah Mada menginginkan Pajajaran tunduk di bawah kekuasaan Majapahit sebagai vasal,
yaitu kerajaan yang mengakui kekuasaan Majapahit dan tunduk dalam kebijakan politiknya, meskipun masih memiliki pemerintahan sendiri. Pajajaran menolak hal ini, karena ingin tetap mempertahankan kedaulatannya. Akibatnya, rombongan kerajaan Sunda yang datang ke Majapahit untuk pernikahan dihancurkan oleh pasukan Majapahit di lapangan Bubat. Insiden ini menimbulkan dendam yang mendalam bagi Pajajaran, dan membuatnya semakin memperkuat pertahanan agar tidak jatuh ke tangan Majapahit. Selain itu, letak geografis Pajajaran yang berada di pedalaman barat Pulau Jawa, memberikan keuntungan tersendiri. Wilayahnya yang dikelilingi pegunungan dan hutan lebat, menjadi benteng alam yang sulit ditembus oleh pasukan dari luar. Majapahit yang berbasis di Jawa Timur, harus menghadapi tantangan logistik yang besar, jika ingin mengirim pasukan dalam jumlah besar ke wilayah Pajajaran. Situasi ini membuat upaya invasi menjadi sangat sulit dilakukan. Tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Majapahit pernah melancarkan serangan besar-besaran untuk menaklukkan Pajajaran. Di tengah puncak kejayaannya, Prabu Siliwangi menikahi Nyai Subang Larang, putri dari Ki Gedeng Tapa, seorang penguasa dan saudagar dari daerah Singapura Cirebon. Nyai Subang Larang adalah seorang muslimah yang belajar di pesantren Kuro Karawang, salah satu pusat pendidikan Islam tertua di Jawa Barat. Dan dari hubungan ini lahirlah 3 anak yang kelak berperan besar dalam sejarah. Yang pertama, Raden Walang Sungsang, lahir tahun 1423 Masehi, putra Prabu Siliwangi yang kemudian berperan dalam pembentukan Kesultanan Cirebon. Kedua, Nyai Rara Santang, lahir tahun 1426 Masehi, menikah dengan Sultan Syarif Abdullah dari Mesir dan melahirkan Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songo yang berperan besar dalam Islamisasi Jawa Barat. Ketiga, Raja Sangara, lahir tahun 1428 Masehi, salah satu keturunan Pajajaran yang juga memiliki peran dalam politik tanah Sunda. Sunan Gunung Jati adalah cucu Prabu Siliwangi, yang menyebarkan Islam. Ia mendirikan Kesultanan Cirebon, dan kemudian menyebarkan Islam ke wilayah Banten, yang kelak menjadi Kesultanan Banten. Keturunan Prabu Siliwangi ini, akhirnya memainkan peran besar dalam perubahan sosial dan agama di tanah Sunda. Ketika anak dan cucunya membangun kekuatan politik Islam di Cirebon dan Banten, Prabu Siliwangi memilih mengasingkan diri ke dalam hutan, bersama para pengikutnya yang setia. Setelah wafatnya, Prabu Siliwangi pada tahun 1521 Masehi, tekanan dari Kesultanan Banten dan Cirebon semakin kuat. Pada akhirnya, ibu kota Pakuan Pajajaran jatuh pada tahun 1579 Masehi, menandai berakhirnya kerajaan besar ini. Namun, meskipun Pajajaran runtuh, warisan Prabu Siliwangi tetap abadi. Nama dan kisahnya masih dihormati dalam budaya Sunda hingga kini. Jejaknya masih dapat ditemukan dalam sastra, seni, tradisi, bahkan dalam nilai-nilai kebijaksanaan masyarakat Sunda modern. Prabu Siliwangi bukan hanya seorang raja, tapi juga simbol kebijaksanaan, ketegasan, dan kejayaan Sunda. Hingga kini, kisahnya terus dikenang sebagai legenda yang hidup dalam hati masyarakat Jawa Barat. Pajajaran telah tiada, tapi nama Prabu Siliwangi tetap abadi dalam sejarah tanah Pasundan. Subur makmur gemah ripah repeh rabi, reaketan reaketon buncir leit, loba duit, bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah, masyarakat nasareundeun saigel sabobot sapihanean, kacai jadi saluwi kadarat jadi salogak, kalimat sate kalimat manunggal nu ngahijikeun, nu ngajirim nu ngajeng nu ngajirim keunana, cai jeung taneuhna, taneuh jeung angina, angin jeung panan poena, hirup jeung huripna, eta teh dihijikeunana ku kalimat teh kalimat tunggal nu ngamanunggalkeun, nu kautamaan Islam teh tauhid. Ari tauhid teh manunggal diri jeung Gustina, nganggap Gusti makhluk, tapi Gusti holik anu ngawasa sadaya alam jagat gede, jagat leutik. Ari agama teh ageman. Saur Abah teh pan disebutna teh tungtunan. Ari tungtunan teh pan iteuk, ari iteuk teh tetekon. Ari tetekon di nu ngawayang teh menang lalakona di ropea, menang wayangna aya nu utah, menang wayangna anu udud, anu teu meunang leungit mah naon? Nungtun kanu jalan la ilaha illallah. Aja tadi dapat saksikan KDM, kalau kita lihat cara dan corak kepimpinannya, dia sangat Prabu Siliwangi itu sangat-sangat menjadi ikutan ataupun menjadi percontohan untuk pemerintahan KDM gitu kan, cara dia untuk dalam mempraktiskan kepemimpinannya itu memang ada ciri-ciri Prabu Siliwangi yang memang menjadi
sejarah hebat masyarakat Sunda di Nusantara, yang kita melihat bagaimana kehebatan masyarakat Sunda, budaya Sunda, dan kita melihat bagaimana dia Kang Dedi sangat mempraktiskan tentang kasih sayang, asuhan, dan itu menjadi titik tolak kepada pemerintahan ataupun pentadbiran Kang Dedi itu sendiri, menjaga dengan penuh, menjaga dengan baik, dengan kasih sayang, diberikan pendidikan yang baik agar besarnya ataupun masyarakat itu menjadi masyarakat yang terdidik dengan baiknya, dengan ilmu agama dan sebagainya. Itu sesuatu yang sangat menginspirasikan Kang Dedi. Kalau kita lihat, dia memang, ya, Prabu Siliwangi itu adalah salah satu yang menjadi ideologi yang dipegang oleh Kang Dedi. Dan Masya Allah, kita melihat Jabar itu istimewa di tanah Sunda itu. Kita mendoakan agar Kang Dedi terus maju jaya untuk menata ataupun menjaga Jawa Barat, Jabar istimewa. Kita mengharapkan yang terbaik, insya-Allah. Kalau kita melihat hasilnya sekarang sudah nampak kelihatan bagusnya, dan mudah-mudahan bertambah bagus untuk Jabar dan seluruh masyarakat Indonesia secara keseluruhannya. Kalau menurut teman-teman kayak gimana? Ini sejarah yang kita ketahui sejarahnya di Sunda, dan begitulah cerita dan perjalanannya sampailah kepada KDM dan untuk membawa amanat dan leluhur demi memakmurkan masyarakat secara keseluruhannya. Menurut teman-teman As kayak gimana? Tulis komen di bawah supaya As juga bisa tahu. Mungkin ada juga orang Sunda, pemahaman orang Sunda kayak gimana, ada yang lainnya untuk penambahan. Tulis komen supaya As lebih paham, bisa paham lebih lanjut tentang orang-orang Sunda, kepercayaan orang Sunda dan sebagainya. Okey, sampai ketemu lagi insya-Allah di lain video. Jaga diri semuanya. Semoga yang baik-baik itu datang ke kita juga insya-Allah. Semoga ketemu lagi di lain video. Assalamualaikum semua, jaga diri. Atur nuhun.